Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Paulus Hermanto Purba dari program studi manajemen, nomor induk mahasiswa 0542423426. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan kode mata kuliah MKWN 4110. Di mana pada video singkat ini saya akan merangkum pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan topik proses lahirnya Pancasila. Selamat menyaksikan. Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Sejarah awal Pancasila diawali dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini diketuai oleh Regimen Woyodiningrat dan memiliki dua wakil, yakni R. Panji Suroso dan Ichibangase Yoiso dengan jumlah anggota sebanyak 67 orang. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Selain itu, BPUPKI berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yakni merumuskan dasar-dasar negara dan konstitusi Indonesia yang akan diimplementasikan setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang-sidang BPUPKI ini menyiapkan landasan bagi pembentukan Republik Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Pada sidang ini, ada 3 tokoh penting yang menyampaikan gagasan pokok dalam pembentukan landasan negara. Yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan 4 poin, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang menyampaikan 5 gagasan, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga ada Dr. Insinyur H. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 gagasan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI yang pertama, terbentuknya Panitia 9, kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI yang mana pada sidang pertama tidak menemukan titik terang. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, rumusan pada sila pertama menuai kritik dari berbagai pihak karena dipandang memihak salah satu golongan. Beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja. Hal itulah yang menjadikan salah satu latar belakang perubahan rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Panitia ini menyetujui rancangan preambul, yakni Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang kedua BPUPKI, maka dibentuknya lah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kalah kepada Sekutu dan Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tugas utama PPKI adalah menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan dengan membentuk pemerintahan sementara dan melanjutkan perjuangan melawan penjajahan. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Presiden sementara waktu akan dibantu oleh Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sampai dibentuknya MPR atau DPR. Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pembagian wilayah menjadi 8 provinsi di Indonesia, membentuk Komite Nasional Daerah, pembentukan departemen dan menteri, dan sidang ketiga dilanjutkan pada tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat.